menanggapi kasus perihal Lesti sekarang yang sudah dilaporkan sama Yoni Dores ini seperti apa sih Kak Tessa melihatnya kan? Oke, ini aku melihatnya ya, aku melihatnya seperti ada kesalahpahaman. Kalau aku lihat ya, karena seperti, tapi kan bukan Om Yoninya yang ngomong, ada Mbak Bajijo. Mbak Bajijo itu kan ngomong, Lesti mengcover lagu ciptaannya Om Yoni. Itu lagunya Ranting Kering Ranting Kering. Nah, aku cari. Itu setahu aku, kalau katanya dia mengcover itu, setahu aku loh, kalau mengcover itu berarti merekam ulang, membuat video klip kembali. Jadi itu ditayangkan di channel sendiri, karena itu berarti mencari cuan, ya. Memang kalau merekam ulang, habis itu mendistribusikannya, habis itu pasti distribusikan adalah video klipnya dibikin lagi. Itu memang harus izin dari yang punya lagu. Tapi kalaupun nggak izin dari yang punya lagu, itu di YouTube sendiri akan di-down, akan diturunkan. Karena itu kena melanggar hak cipta. Dan kalaupun ditayangkan dolarnya merah, tidak mendapat cuan. Itu kalau bener loh ya. Tapi aku melihatnya belum pernah. Koreksi kalau aku salah. Aku belum pernah melihat Lesti mengcover lagu itu, merekam ulang, berarti recording di studio, atau membuat klip baru dengan lagu tersebut dan dia mendistribusikan. Itu belum ada aku lihat. Memang aku lihat ada, mungkin ini kesalahpahaman. Aku lihat ada covernya Lesti, suara Lesti, lagunya lagu apa tuh Kering itu, Ranting Kering itu betul. Tapi itu lagi acara show. Acaranya kalau nggak salah tahun 2017 itu di Subang. Lagi acara Bu Haji, Pak Haji siapa gitu, Lesti Show. Kenapa aku bilang Lesti Show? Karena didengar di tengah rekaman itu ada Lesti bilang terima kasih buat pendukung yang sudah ini, itu adalah acara show. Aku cocokin sama yang lain, oh bener nih acara show Subang. Kalau itu ya barometernya ya. Tapi aku nggak tahu bukti yang dimiliki oleh Om Yoni. Dan aku lihat lagi yang mengcover itu banyak yang mengcover, ada akustik, ada gitar, ada dangdut, ada koplo, banyak yang mengcover. Dan kalau yang aku temuin di YouTube itu adalah Lesti yang nyanyi tahun 2017. Aku temuin lagi ada anak-anak yang di Indosiar ada. Kayak siapa, ada 2 orang tuh yang mengcover itu. Itu tidak istilahnya tidak disomasi, tidak di LP-in. Yang di LP-in Lesti. Karena banyak banget aku lihat. Karena lagu ini kan bagus ya, karena sejak dinyanyi nama Lesti dia bagus, keren lah lagu ini. Memang sebelumnya udah keren dari Iis Dahlia ya. Itu yang aku lihat, ini mungkin kesalahpahaman atau dia punya bukti, aku nggak tahu. Tapi itulah bukti-bukti yang aku temuin. Nah, jika kesalahpahaman ini sudah di LP-in, ancamannya nggak main-main loh Mbak, 10 tahun melanggar hak cipta. Karena betul, tapi sepemikiran aku tidak mungkin seorang Lesti mau melanggar hak cipta. Yang kalau hak cipta itu, kalau kita daur ulang, kita hanya izin ke pencipta, mungkin kita kasihlah uang seperti sama kita kayak beli lagu, dan itu tidak mahal. Biasanya pencipta pun merasa, oh yaudah ini daur ulang kok, nggak bakalan mahal, karena kita mengcover. Seorang Lesti atau Bilar tidak mungkin ceroboh kalau benar dia mengcover, gitu loh. Jadi aku dengan pencarian aku di YouTube, aku tidak menemukan Lesti mengcover lagu tersebut. Berarti menurut Kak Tessa sendiri itu ada oknum yang mencocokkan dan mengupload di akun yang lain ya? Jadi banyak yang mengupload pas Lesti nyanyi itu di panggung, banyak yang mengupload di akunnya sendiri, akun pribadinya. Nah kalau akun pribadinya itu kan di luar sepengetahuannya Lesti. Ya bisa aja kayak sekarang kita tayang di misalnya di Repen atau di Unlock atau dimanapun, tiba-tiba ada yang mencaplok, dia tayangin, itu kan di luar sepengetahuan kita. Gitu loh. Menurut aku ini kesalahpahaman. Jadi misalnya kayak kemarin Mbak Bajijo ngomong begini, dia kalau nggak lagu ini dinyanyiin sama Lesti tidak bisa juara. Salah Mbak, saya koreksi.
Maaf saya koreksi Mbak Bajijo. Mbak, kalaupun lagunya sebagus apa, jika penyanyinya tidak menjiwai lagu itu, tidak suaranya tidak bagus, tidak hafal lirik, tidak penghayatan, turnya naik turun, tidak sebagus seperti Lesti, itu tidak akan bisa membuat bagus. Walaupun lagunya bagus. Walaupun lagunya bagus, kalau dinyanyikan sama orang yang suaranya tidak bagus akan anyep. Jadi Mbak salah. Waktu Mbak bilang, Mbak Bajijo tuh, dia juara karena lagu ini. Bukan Mbak. Setahu saya, yang di Akademi Indosiar itu ada beberapa tahap untuk menuju juara. Bukan langsung nyanyi, langsung juara. Hari ini, malam ini Bapak penyisihan bawa lagu apa? Bapak penyisihan aja bisa berapa lagu? Habis itu semifinalnya bawa lagu apa? Finalnya bawa lagu apa? Itu banyak lagu yang dibawain. Bukan karena lagu itu seolah-olah juara. Salah Mbak. Aku mau koreksi ya, supaya tidak terjadi salah paham. Gitu loh. Nah aku cari lagi. Waktu final Lesti bawa lagu tuh, aku melihat, aku mencari waktu final Lesti nggak ada bawa lagu itu. Tapi koreksi kalau aku salah. Oke, tapi Kak, berarti kan ini udah cukup panas sampai laporan sudah dilaporkan dan bisa mendapatkan tadi 10 tahun penjara, denda 4M Ya, gitu 4 kan. miliar. 4 Jadi miliar. tahun ini ada dua artis yang menurut aku artis besar. Ini kita Mirjani ancaman 9 tahun, di atas 9 tahun. Berarti ancaman Lesti juga di atas 9 tahun. Dan denda 4 miliar. Di mana kita dituduh 4 miliar. Jadi denda tahun ini buat artis trauma dengan di atas angka di atas 9 tahun dan denda 4 miliar atau uang 4 miliar. Sama. Itu aku nggak mau kejadian gitu loh. Mungkin ini kesalahpahaman ya. Aku mungkin duduk bareng lah Om Yoni Dore sama Lesti mungkin bisa duduk bareng. Ini kesalahpahaman. Dan saya bisa bersaksi karena saya mencari. Nggak tahu kalau ada yang terselip, saya lupa cari ya. Gitu. Oke, Kak Tessa sendiri kan sampai sekarang Lesti belum berstatement apa-apa dari Ya. pihak Lesti, ya kan? Mungkin apa ada kemungkinan karena emang saat di label masih berusaha dengan labelnya atau seperti apa? Cuman mungkin di pihak lawannya kan sudah terus membuka ya kan, menuntut. Mungkin ada baiknya menurut Kak Tessa tuh seperti apa sih gitu kan? Ini ada baiknya menurutnya bagaimana nih kan? Mungkin kan ini jadi nantinya tidak jadi bola panas ya gitu kan, bergulir dan menjadi kemana-mana. Untuk undang-undang hak cipta ini sendiri kan juga sebelumnya juga panas gitu, seperti apa nih? Betul. Oke. Aku menganggap Lesti mendiamkan saat ini, kalau seperti kata Mbak masih diam. Aku menganggap gini, Lesti merasa dia nggak ada seperti yang dituduhkan. Aku nggak, tapi menurut aku Dede Lesti atau Bilar ya Dek ya, menurut aku cobalah ditanggapi atau klarifikasi atau ada titik temu ya, kalian ketemu yang dimaksud apa. Karena kalau aku sependapat sama Lesti, menurut aku nggak ada. Tapi coba ada titik temu karena ada ancaman 10 tahun di sini. Jadi jangan didiamin juga sayang. Coba, karena kita jatuh, kita terpleset hanya karena barang kecil. Barang yang kita nggak anggap kita bisa terjatuh. Misalnya ada kerikil, kita terpleset, atau ada kulit pisang kecil tidak terlihat terpleset. Kita bisa jatuh dengan barang yang kita tidak anggap itu kecil. Jika barang itu besar kita bisa menghindar. Tapi barang kecil, jadi maksud aku ditanggapin lah sayang. Coba ditanggapin, coba cari duduk bersama. Kalau duduk bersama jangan juga yang sebelah sana merasa jumawa. Karena seorang Lesti ini yang setahu aku tidak pernah neko-neko, tidak pernah macam-macam, tidak pernah mau urusin orang. Dia hanya karir dan keluarga juga bahagia, ya. Hanya karir dan karirnya moncer, ya. Jadi Lesti sama Agnes Monica agak sama nih aku lihat. Tersandung di kasus yang mungkin selama ini fine-fine aja. Tapi kalau menurut aku loh ya, karena kan pencipta lagu itu mungkin kayak gini, kita bawa nyanyi lagu nyanyi aja ya, tiba-tiba kita kena hak cipta. Kedepannya penyanyi akan takut untuk bernyanyi Mbak, karena dikit-dikit kena hak cipta, Halo, terus gimana dong kalau kita mau nyanyi? Jadi maksudnya aku udah nggak usah keras-keras banget, carilah jalan damai ya. Om Yoni ya, Om Yoni aku tahu baik, cari jalan damai lah.
karena kita seni ini kalau bisa jangan ada pidana-pidana deh, karena kita ini menghibur, bukan, setahu aku pun Lesti dengan lagu itu mungkin pernah membawa untuk menghibur, bukan mencari cuan gitu loh. Jadi udahlah, damai. Lesti juga sayang, kamu hati-hati dengan yang istilah kita jatuh terpleset dengan barang yang kita tidak anggap tidak penting. Itu sih menurut aku. Ya sayangnya, aku lihat kamu berdua hebat, karir bagus, moncer, semakin tinggi pohon semakin banyak angin. Oke, terima kasih Kak.